Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Bagus dari kelas Ekonomi Syariah AI semester 6. Di sini saya akan menjabarkan tentang hasil tugas resum saya dari mata kuliah Perekonomian Internasional dari pertemuan 9 sampai 11. Yang pertama, pertemuan 9. Faktor produksi bawaan dan teori Heckers-Ohlin. 1. Asumsi teori Heckers-Ohlin. Terdapat dua komoditas, yaitu X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja, labor L, dan modal atau kapital K. B. Keduanya menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Hal ini menunjukkan jika harga faktor produksi sama di kedua negara, produsen di kedua negara akan menggunakan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama persis dalam produksi setiap komoditas. C. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Komoditas X membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada komoditas Y di kedua negara. Rasio L atau K lebih tinggi untuk komoditas X daripada komoditas Y di kedua negara pada harga faktor produksi yang relatif sama. D. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Ini berarti bahwa peningkatan jumlah L dan K yang digunakan dalam produksi komoditas apapun akan meningkatkan output komoditas tersebut dalam proporsi yang sama. Misalkan, negara meningkatkan sebesar 10% baik L maupun K untuk produksi X. Maka, output komoditas X juga akan meningkatkan sebesar 10%. Spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Dengan perdagangan bebas, maka kedua negara tersebut akan terus memproduksi kedua komoditas. F. Tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Spesialis dalam hasil produksi berlangsung terus sampai harga komoditas relatif dan mutlak yang sama di kedua negara dengan perdagangan tercapai. G. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Tidak ada sumber daya atau faktor produksi menganggur di suatu negara. H. Perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Total nilai ekspor masing-masing negara sama dengan nilai total impor nasional. Kemudian yang kedua, intensitas faktor produksi. Dalam dunia komoditas X dan Y dan dua faktor tenaga kerja dan modal, kita mengatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal jika rasio tenaga kerja K atau L yang digunakan pada produksi X. Di sini ada diagram. Keterangannya sebagai berikut. Intensitas faktor untuk komoditas X dan Y di negara 1 dan 2. Di negara rasio modal kerja tenaga kerja K atau L sama dengan 1 untuk komoditas Y dan KL sama dengan 1/4 untuk komoditas X. Ini ditunjukkan oleh kemiringan garis dari titik asal untuk setiap komoditas di negara 1. Dengan demikian, komoditas Y adalah komoditas K intensif dan komoditas X adalah komoditas L intensif di kedua negara. Kemudian yang ketiga, kelimpahan faktor produksi. Ada dua cara untuk menentukan kelimpahan faktor produksi, yaitu segi unit fisik. Dalam hal ini, negara 2 memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja tersedia di negara 2 lebih besar daripada negara 1.
B. Harga faktor produksi relatif, yaitu dari segi harga sewa modal dan harga waktu di negara masing-masing. Kemudian 4. Ilustrasi teori Heckscher-Ohlin. Model Heckscher-Ohlin, kurva indifferent 1 sama untuk kedua negara karena asumsi selera yang sama. Kurva indifferent 1 bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 pada titik A dan bersinggungan dengan garis batas produksi negara 2 di A. Ini mendefinisikan harga ekuilibrium relatif komoditas pada kondisi tidak ada perdagangan atau PA di negara 1 dan PA di negara 2. Lihat panel sebelah kiri. Karena PA kurang dari PA negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas X dan negara 2 dalam komoditas Y. Dengan adanya perdagangan, lihat panel sebelah kanan, negara 1 memproduksi pada titik B dan dengan menjual X untuk mendapatkan Y, mencapai titik konsumsi E. Lihat segitiga perdagangan BCE. Negara 2 memproduksi pada titik B dan negara menjual Y untuk mendapatkan X, mencapai titik konsumsi E yang bertepatan dengan E. Kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan karena mereka mengonsumsi pada level yang lebih tinggi di kurva indifferent 2. Kemudian pertemuan yang ke-10. Skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. A. Skala ekonomis perdagangan internasional. Adanya skala ekonomis ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produksi semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Peningkatan produksi itu sendiri dapat dicapai apakah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah bisa melakukannya sekedar dengan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya harus ada peningkatan jumlah perusahaan. Untuk menganalisa dampak skala ekonomi terhadap struktur pasar membutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi seperti apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal atau external economies of scale akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri. Industri tidak perlu pada besarnya satu perusahaan. Memperlihatkan bagaimana hubungan perdagangan yang menguntungkan semua pihak dapat dilangsungkan atas dasar skala hasil yang meningkat. Jika semua negara 1 dan negara 2 diasumsikan identik atau sama persis dalam berbagai aspek ekonomi, maka kita dapat menggunakan satu kurva batas kemungkinan produksi dan satu peta indifferent bagi kedua negara tersebut. B. Persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Keuntungan yang didapatkan dari menyediakan lebih banyak jenis dari masing-masing barang untuk konsumen akan lebih besar dirasakan oleh negara-negara yang berkembang yang baru-baru ini membuka perdagangan internasional yang lebih luas. Keunggulan komparatif tampaknya menentukan pola perdagangan antar industri, sedangkan skala ekonomi dalam produk terdiferensiasi menimbulkan perdagangan intra-industri. Kemudian berbeda faktor produksi bawaan akan semakin penting keunggulan komparatif dan perdagangan antar industri. Selain itu, perdagangan antar industri cenderung dominan ketika semakin mirip faktor produksi bawaan didefinisikan secara luas. C. Perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Menurut model kesenjangan teknologi yang diperkenalkan oleh Posner pada tahun 1961, banyak